tetapi isinya nggak relevan. Jadi mempelajari perbandingan agama itu sekali lagi tidak untuk menjelek-jelekan, tidak untuk menyerang mereka, enggak. Tapi ke dalam lebih untuk lebih memantapkan, meyakinkan kita tentang kebenaran Islam setelah dibanding dengan ajaran yang lain. Itu yang paling prinsip. Walaupun juga untuk benteng pertahanan. Tapi juga nek benteng itu pasif. Yang ketiga aktif untuk nyerang. Jadi mempelajari perbandingan agama itu apa-apa yang kita baca, yang kita peroleh dari materi perbandingan agama itu untuk bahan nyerang. Untuk bahan nyerang. Jangan kita nunggu diserang lalu kita nutup wajah dengan seperti petinju. Ini perlu kita nyerang. Seperti halnya saya sampaikan tempo hari di Rungkut itu, mana Nginden itu, penjenengan ke Jakarta naik kereta sendirian, jejer orang Kristen. Jadi satu bangku katakanlah 2 orang, tanpa diduga moro-moro jejerane wong Kristen. Dengan pakaian penjenengan seperti ini dia sudah bisa tahu muslimah. Ya. Kalau penjenengan tidak mantap dengan Islamnya, mikir-mikir iki. Jejer iki pendeta. Dia memperkenalkan saya pendeta dari ini atau pastor dari ini. Mengkeret aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya, kita masih bisa bertemu kembali dalam sebuah kajian Islam mengenai pentingnya kita belajar perbandingan agama. Tadi disinggung di awal bahwasannya perbandingan agama ataupun kita belajar perbandingan agama bukan untuk menjelekkan agama orang lain. Itu tujuan utamanya ya. Tapi di samping itu juga untuk pertahanan diri, untuk meningkatkan keimanan, keyakinan kita bahwasannya agama yang kita peluk ini, agama yang kita yakini itulah agama yang benar. Itu yang fungsi utama. Selain daripada tidak untuk menjelekkan agama orang lain, tapi juga untuk perbandingan ataupun untuk memantapkan keimanan kita. Lebih ke dalam kita sendiri dalam mempelajari perbandingan agama. Dan perbandingan agama ini juga bisa digunakan untuk menyerang apabila kita dalam keadaan diserang gitu. Tapi kalaupun kita tidak dalam keadaan diserang, kita gunakan pelajaran perbandingan agama ini untuk benteng, untuk pertahanan kita. Jadi kalau ada orang yang menjelek-jelekan agama kita, setelah kita mengetahui mengenai apa itu perbandingan agama, jika dibandingkan dengan agama A, B, C kayak gitu ya, itu menjadi sebuah benteng atau sebuah pertahanan. Oh ternyata memang agama kita lah agama yang benar, tapi tidak menjelekkan agama orang lain. Itu tujuan utama daripada pelajaran atau mempelajari perbandingan agama. Nah seperti apa lengkapnya? Mari kita simak ulasan daripada Ustadz kita, yakni Ustadz Fadli Taslim ya. Dan ini merupakan sebuah kajian yang mungkin sudah cukup lama ya, tapi kita akan mengulas kembali untuk perbandingan, untuk mengasah kepada ke dalam diri kita sendiri supaya kita lebih mantap, lebih menguatkan keimanan, keyakinan kita terhadap agama Islam yang selama ini kita peluk. Jadi sekali lagi sahabat, tujuan perbandingan agama bukan untuk menjelekkan agama orang lain. Kita simak lengkapnya kajian daripada Ustadz Fadli Taslim berikut ini. Dari studio kami haturkan selamat menyaksikan.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Ibu Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita, kemampuan, kemudahan untuk hadir di majelis ini mengkaji ayat-ayat Allah dengan melalui materi perbandingan agama ini, dengan maksud ini adalah untuk memperdalam, meningkatkan kualitas iman kita, keyakinan kita kepada kebenaran Islam, ya. Bukan untuk mengolok-olok, ya. Sekali lagi, bukan untuk mengolok-olok, tapi perbandingan agama ini untuk meningkatkan keyakinan kita terhadap kebenaran Islam itu, meningkatkan keyakinan kita tentang Islam ini. Di samping manfaat yang lain, perbandingan agama itu adalah juga untuk benteng pertahanan. Manakala kita diserang, manakala kita dihadapkan dengan diserang dalam arti tidak diserang fisik, diserang dengan buku-buku, dengan brosur-brosur, dengan informasi apa saja yang itu isinya menjelek-jelekan Islam, kita punya benteng. Karena cara itu bagi mereka halal. Cara untuk menjelek-jelekan Islam, membuat buku-buku dan sebagainya disebarkan kepada orang Islam, menurut mereka halal. Nah, kalau kita tidak mempelajari itu, artinya mempelajari ke dalam Islam kita. Ayo dimatengkan, ya. Yang kedua, kita perlu tahu ketidakberesan ajaran agama yang itu. Jadi ketika kita mendapatkan brosur yang Islam menjelek-jelekan Islam, kita bisa mengatakan, oh nggak bener ini, nggak bener ini, nggak bener ini. Justru kita balik menjadi serangan. Satu contoh, ya Bapak, ya. Di Surabaya dulu pernah ada kasus Gereja Maranatha. Tahun berapa itu ada seorang yang mengaku mu'alaf, pernah menjadi Islam, bahkan jabatannya banyak, ya. Yusuf Roni, pernah dengar itu? Wah, luar biasa pidato nih, ngelek-ngelek Islam. Tapi ternyata bohong. Bahkan setelahnya ditelusuri, ini bukunya saya bawa itu, informasi itu. Ternyata Yusuf Roni itu residivis. Dan apa yang diucapkan di Gereja Maranatha itu kebohongan yang besar. Ditanggapi oleh Ustadz B. Arifin. Jadi ada ya masuk di tanggapannya Ustadz B. Arifin. Di sini terangkan itu. Salah satu contoh kasusnya terdapat pada buku Dialog Islam dan Kristen karya Al Ustadz B. Arifin. Buku ini mengungkap berbagai kebohongan seorang murtadin yang bernama Yusuf Roni, bukan nama aslinya, yang mengaku mantan tokoh agama Islam. Tetapi isinya bukan. Jadi mempelajari perbandingan agama itu sekali lagi tidak untuk menjelek-jelekan, tidak untuk menyerang mereka, enggak. Tapi ke dalam lebih untuk lebih memantapkan, meyakinkan kita tentang kebenaran Islam setelah dibanding dengan ajaran yang lain. Itu yang paling prinsip. Walaupun juga untuk benteng pertahanan. Tapi juga nek benteng itu pasif. Yang ketiga, aktif untuk nyerang. Jadi mempelajari perbandingan agama itu, apa-apa yang kita baca, yang kita peroleh dari materi perbandingan agama itu untuk bahan nyerang. Untuk bahan nyerang. Jangan kita nunggu diserang, lalu kita nutup wajah dengan seperti petinju. Ini perlu kita nyerang. Seperti halnya saya sampaikan tempo hari di Rungkut itu, mana Nginden itu, penjenengan ke Jakarta naik kereta sendirian, jejer orang Kristen. Jadi satu bangku katakanlah 2 orang, tanpa diduga moro-moro jejerannya wong Kristen. Dengan pakaian penjenengan seperti ini, dia sudah bisa tahu muslimah. Ya. Kalau penjenengan tidak mantap dengan Islamnya, mikir-mikir iki. Jejer iki pendeta. Dia memperkenalkan saya pendeta dari ini atau pastor dari ini.
Mengkeret ada ya. Ngomong apa ini? Islam, mantepkan Islam. Sehingga walaupun jajarannya seperti itu, kita tidak usah takut. Nek perlu kita mendahului dengan dialog ringan atau dialog kelas berat, tidak apa-apa. Kelas ringan, Pak, maaf, saya baca isi Alkitab itu, sebagian besar adalah tulisannya Paulus. Jadi Alkitab Perjanjian Baru itu 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setelahnya itu 14 surat kiriman Paulus. Dan itu dianggap sebagai kitab suci oleh orang Nasrani. Lalu kita bicara Paulus, siapa sih Paulus itu? Mengapa ajarannya Paulus kok dianggap sebagai kitab suci? Dan bahkan ajarannya Paulus itu banyak menyimpang, bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Jadi ini perlu kita mulai nyerang, jangan nunggu kita diserang. Ya, atau kalau mau bicara dialog ringan-ringan, enteng-entengan ya gampang. Bapak kalau ke gereja hari apa? Mengapa Bapak ke gereja kebaktian kok hari Minggu? Saya baca dalam Alkitab perintahnya hari Sabtu. Ya, jadi seperti saya membuat tema itu, ditanya bingung, semakin ditanya tambah bingung, semakin kita nanya, semakin bingung. Nah, disinilah kita mempelajari perbandingan agama. Pagi ini seperti yang kita rencanakan Rabu yang kemarin, halaman 14 di buku itu ya, mengenal Paulus. Bagi orang Kristen, Paulus itu orang yang dianggap ya, penuh dengan Roh Kudus dan mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menyebarkan agama ini. Lebih-lebih dengan pengakuannya Paulus sendiri, padahal ini kebohongan. Untuk mengetahui bahwa ini kebohongan, sekali lagi kita umat Islam nek ngomong gak oleh asal ngomong. Nek ngomong asal ngomong masalah medaeng gitu ya. Saya kemarin itu Bapak mencari tak iling-iling di India yang menyatakan bahwa Alkitab ini sisa firman Allah di sini hanya 18%, Bapak. Jadi di Alkitab ini sisa firman Allah itu hanya 18%. Lainnya sudah bukan firman Allah. 18%. Iya. Cuma saya kan mikir di tulisan ini, aku ngomong nih gak ada bukti. Nah, saya cari. Akhirnya ketemu. Salah satu di bukunya Bu Irene ada. Cuma kurang lengkap. Di bukunya Bu Irene hanya mengatakan Alkitab yang sekarang ini, firman Allah yang ada di Alkitab sekarang ini tidak lebih dari 18%, titik. Tidak ada keterangan apa-apa. Saya tidak puas dengan itu. Kok ngene tok? Tidak puas. Saya cari lagi, akhirnya ketemu lagi. Ini. Islam meruntuhkan iman sang pendeta. Jadi judul buku ini Islam meruntuhkan iman sang pendeta. Yahya Waloni. Pendeta sing kuwereng gitu. Mantan pendeta yang kurang gitu. Ternyata di sini diterangkan. Jadi tokoh-tokoh Kristen. Jadi yang mengatakan itu bukan Pak Yahya Waloni, enggak. Justru yang mengatakan bahwa Alkitab itu hanya 18% yang wahyu dari Allah itu. Berikut ini adalah beberapa tokoh ternama di kalangan Kristen yang menyimpulkan bahwa ajaran Kristen tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Jadi ini tokoh ternama di kalangan Kristen. Di antaranya satu, Uskup Agung Profesor Jenkins, pemimpin gereja tertinggi keempat di Inggris, yang tidak takut kehilangan jabatan dengan menyatakan kebangkitan Yesus dari kubur sesungguhnya tidak pernah terjadi. Ini tokoh Kristen yang ngomong gini nih. Yang kedua, John Allegro, anggota tim pencari naskah laut mati, dipecat karena mengemukakan naskah yang dianggap rawan dan dapat mengguncangkan keimanan umat Kristen. Yang ketiga, Dr. Charles
yang membuktikan dari naskah laut mati bahwa Roh Kudus sebagai uknum yang disembah tidak dikenal di zaman Yesus. Jadi justru tokoh-tokoh Kristen sendiri ngomongnya kayak gini ya. Nah, yang keempat ini Dr. Robert W. Fang, Profesor Ilmu Perjanjian Baru New Testament di Universitas Harvard bersama 74 pakar Alkitab lainnya yang dihujat umat Kristen Amerika dan dunia karena membuktikan bahwa hanya 18% ucapan Yesus di dalam Bible yang dianggap asli. Jadi yang ngomong gini bukan orang Islam, Bapak, dan bukan orang Kristen cili-cili. Ya. Ini tokoh-tokoh Kristen, bahkan di sini 74 pakar Alkitab. Jadi saya kemarin tuh dolek iki aku menyampaikan di ini kok dasare ketika saya ditanya bingung. Nah itu. Yang kelima, Dr. Barbara, guru besar Universitas Sydney, Australia, dihujat oleh umat Kristen Australia karena dari hasil penelitiannya selama 20 tahun terhadap naskah laut mati menemukan bahwa Yesus tidak mati di tiang salib. 6, Profesor Davis yang dipecat seumur hidup sebagai guru besar agama Kristen karena mengatakan bahwa kitab Perjanjian Baru Kristen adalah fakta dongeng dan khayalan. Nah, kalau sudah baca gini-gini kan ya, sekali lagi ini bukan orang Islam yang ngomong dan bukan orang Kristen yang tembre-tembre ya. Ini masih banyak kisah sejarah pada teolog Kristen yang memvonis kitab suci Kristen bukan firman dari Tuhan. Akhirnya dengan keputusan yang benar mereka pergi meninggalkan iman Kristen dan memeluk agama Islam sebagai agama dari Allah SWT. Bedanya mereka meninggalkan agamanya itu karena menemukan kebenaran, menemukan ketidakberesan dari Alkitab itu. Bedanya dengan Islam, mereka meninggalkan Islam mereka dipakani. Gini loh, gila. Itu bedanya. Baik, Paulus. Di dalam lembaran ini saya tulis nama aslinya ialah Saul. Lahir di negeri Tarsus, Asia Kecil. Kira-kira 2 tahun sesudah Masehi. Karena Nabi Isa atau Yesus lahir 6 tahun 6 sebelum Masehi, maka Paulus kira-kira 8 tahun lebih muda dari Yesus. Paulus adalah seorang orator yang baik sekali, ditambah pengetahuan yang luas tentang agama-agama. Itu termaktub di Alkitab, Kisah Rasul-Rasul pasal 21 ayat 39, pasal 16 ayat 39, dan juga pasal 25 ayat 12, menerangkan tentang Paulus itu ya, seorang orator dan dia mempunyai pengetahuan yang luas itu. Paulus hingga matinya tidak kawin. Jadi kalau dalam Alkitab ini Paulus mengajarkan adalah lebih baik orang laki-laki tidak kawin seperti aku. Jadi di sini ada ayat. Karena Paulus sendiri tidak kawin, lalu menganjurkan orang atau menghimbau orang tidak kawin. Jadi di sini ada ayat itu. Ya. Paulus banyak berkirim surat kepada jemaat-jemaat di berbagai tempat dan ditulis dalam Alkitab. Dalam kurung surat kiriman Paulus. Jadi kalau pengen baca Alkitab, di sini ada di atasnya itu dimulai ya, judulnya itu surat Paulus kepada. Dan ini banyak surat Paulus kepada siapa? Artinya apa? Misalkan Paulus pernah mengunjungi Roma. Setelahnya dia meninggalkan Roma, lain waktu dia kirim surat. Judulnya surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan ini banyak, 14 surat. Kalau kita melihat di isi Perjanjian Baru. Jadi gampang melihatnya. Mana buktinya? Kalau Injil itu justru lebih banyak ajarnya Paulus daripada firman Allah ini. Di sini, jadi kelihatan sekali. Ya.
yang pernah dikirimi surat oleh Paulus, surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Korintus ada dua ini. Surat Paulus yang pertama, ada surat Paulus yang kedua. Surat Paulus kepada jemaat Galatia, pada jemaat Efesus, Filipi, Kolosi, dan sebagainya. Ini semuanya adalah ajarannya Paulus, tetapi semuanya itu dimasukkan di dalam kitab, di dalam Alkitab, dianggap sebagai firman Tuhan. Disinilah. Jadi agama Kristen yang ada sekarang ini, Bapak, ajarannya bukan ajaran dari Allah. Ajarannya dari Paulus itu. Tetapi mereka beranggapan Paulus itu orang yang sudah tobat. Paulus itu orang yang mendapatkan mandat, tugas dari Tuhan untuk menyebarkan agama. Memang ada pengakuan. Jadi Paulus itu orang yang semula menentang ajarannya Yesus. Tidak sekedar menentang, tapi menganiaya murid-murid Yesus yang masih tauhid. Membinasakan murid-murid Yesus yang masih bertauhid. Itu awalnya. Tapi pada akhirnya Paulus mengaku bertobat. Paulus mengaku mendapatkan kuasa dari Tuhan untuk melanjutkan ajaran ini. Padahal pengakuan itu setelah kita cari dalam Alkitab, itu adalah kebohongan. Dari mana kita bisa tahu? Alkitab. Alkitab, ya. Jadi di sini misalkan saja yang terang di situ saya tulis Paulus bukan orang Nazaret, bukan murid Yesus. Tempo hari kan sudah ya, tentang murid-murid Yesus ya. Dari 1, 2, 3 Romawi kemarin nama Paulus tidak ada. Memang Paulus bukan murid Yesus. Masih ingat ya? Itu 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi tidak ada. Memang bukan murid Yesus ya. Pertentangan yang ada dalam pengakuan. Nah di sini loh. Jadi pengakuannya Paulus itu ngomongnya di sini dengan ngomongnya di sana sudah beda. Ya. Dan ini tercatat dalam Alkitab. Di situ saya tulis KRR dalam lembaran itu. Maksudnya kisah rasul-rasul. Nah, KRR itu kisah rasul-rasul. Atau mungkin di Alkitab ada ditulis kisah para rasul. Ya. KRR pasal 7, pasal 9 ayat 7. Ini menceritakan bahwa Paulus itu sedang mengejar-ngejar murid-muridnya Yesus yang masih bertauhid. Jadi Yesus sudah tidak ada. Yesus sudah tidak ada. Tapi murid-murid Yesus yang masih bertauhid, yang dipimpin oleh Arius, masih bertauhid. Dan jumlahnya banyak. Paulus mendapatkan mandat dari penguasa, dari raja yang dulunya kafir lalu masuk Kristen. Maka Paulus mengejar murid-murid yang lari ke Damsyik itu, menyelamatkan diri ke Damsyik itu, dikejar sama Paulus. Semboyannya, kelak kalau mereka tertangkap akan aku bawa kembali. Aku seret, aku bawa kembali, dibunuh maksudnya. Orang itu kalau dalam kondisi marah seperti itu, detak jantung ini kan lain. Wong itu gregetan melayu rasanya jantungnya. Maka di dalam buku diterangkan, dalam kondisi seperti itu Paulus rebah. Tidak lama siuman, sadar lagi. Dalam keadaan dia sadar dari semaput tadi itu, dari pingsan tadi itu, Paulus berkata, pasal 9 ayat 7. Adapun orang-orang yang bersama dengan aku, mereka mendengar suara, tetapi tidak melihat sesuatu. Ya, jadi nanti akan kelihatan kalau sudah kita banding dengan omongan yang pada waktu lain ya. Jadi di pasal 9 ayat 7 Paulus berkata, mereka yang dimaksud mereka di sini orang-orang yang bersama Paulus. Mereka, adapun orang-orang yang bersamaku, mereka itu ya mendengar suara, tetapi mereka tidak melihat sesuatu. Suara apa? Tempo hari yang saya kasih fotokopi
yang di situ ada terjemahan bahasa Inggris itu, ada kalimat yang hilang itu. Nah, itu yang dimaksud Paulus orang-orang mendengar itu ya. Nah, baik kita lanjutkan saja. Bawahnya Kisah Rasul-Rasul pasal 22 ayat 9. Ini kebalikannya. Kalau tadi pasal 9 ayat 7, sekarang pasal 22 ayat 9. Adapun orang yang bersamaku ya, melihat cahaya, tapi mereka tidak mendengar suara. Pertanyaannya sing di sing bener iki. Yang satu mengatakan mendengar suara, tidak melihat sesuatu. Tetapi yang pasal 22 melihat cahaya, tapi tidak mendengar. Sing di sing bener iki. Ditambah lagi pada pasal 26 ayat 12 sampai 14. Ya, Paulus mengatakan, adapun orang bersamaku semuanya rebah. Ya. Dan Paulus tidak menjelaskan mereka itu mendengar suara atau melihat sesuatu, tidak menjelaskan. Hanya menerangkan adapun orang-orang bersamaku semuanya rebah. Jadi dari 3 informasi sing bener. Itulah Paulus ya. Maka di bawahnya saya tulis sikapnya pelin-pelan. Ya, munafik, pelin-pelan, tidak bisa dipegangan ya. Buktinya Korintus yang pertama atau 1 Romawi Korintus pasal 9 ayat 20 sampai ayat 22. Di sini diterangkan. Jadi pengakuannya itu mola male gitu ya. Korintus yang pertama pasal 9 ayat 20 sampai 22. Korintus yang pertama pasal 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Inilah sikapnya Paulus. Jadi ketemu ya seperti bunglon itu. Bunglon itu kalau berada di pohon yang warna coklat, berubah menjadi coklat. Melompat lagi ke pohon yang warna hijau, ganti hijau. Inilah Paulus. Ditambah lagi ya, KRR Kisah Rasul-Rasul 16:37 ya. Ketika Paulus bertemu dengan orang Roma, Paulus mengaku saya adalah warga negara Roma. Pasal 22 ayat 3, ketemu orang Yahudi, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus. Ketemu orang Farisi, dia berkata aku adalah orang Farisi. Itulah Paulus. Jadi saya ngetik seperti ini, membuat lembaran seperti ini, saya punya dasar. Kalau saya membuat seperti ini tidak punya dasar, ada orang minta bukti, sembus pokoknya tak tulis bahaya. Maka itu bisa dilihat itu tadi. Jadi saya ambil diantaranya dari buku ini.
perbandingan agama ya, oleh Agus Hakim bab Paulus. Jadi di sini tentang Paulus, siapa Paulus itu, bagaimana ajaran Paulus dan sebagainya. Ya, jadi kembali lagi seperti peringatan disampaikan Pak Domo dulu itu. Ojo asngo, ojo asal ngomong, ojo asbun, ojo asal bunyi. Itu Pak Domo. Nek Quran ya jelas. Ya, Quran jelas. Ya. Jangan kamu melakukan sesuatu, termasuk jangan mengatakan sesuatu kalau tidak ada ilmunya. Indah Islam ini. Tinggal kita. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran itu, ya dijamin selamat dan berkualitas. Karena apa yang kita katakan, yang kita lakukan mesti ada dalilnya. Tidak pokoknya, tidak terus pokoknya asal, tidak. Setiap apa yang kita katakan harus ada dalilnya. Jaga nih urusan yang terjelek dengan aparat. Ini urusan yang terjelek dengan aparat. Ini urusan yang enteng-enteng. Ada orang, Pak, sampean ngomong ini dalilnya di Pak Dasar Endi, itu ngomong enteng-entengan. Pak, sampean bojo enteng-entengan itu. Tapi yang paling berat adalah kalau kita ditanya oleh aparat. Sampai nulis gini ono dasare ta? Ada, Pak. Ya, ada. Baik ini Al-Quran maupun Alkitab. Baik ini langsung dari Alkitab atau dari buku-buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalkan saya ngomong bahwa Alkitab itu hanya ada 18% yang itu adalah sabda Yesus, yang itu adalah firman Allah. Nah, kalau saya tidak punya bukti, ketika orang nantang saya, Pak, buktinya ini, Pak, susah ya. Akhirnya saya bisa kena pasal ujaran kebencian, fitnah. Tapi dengan saya punya begini-begini, enak lagi loh bukunya. Kalau emang dianggap salah, penulisnya buku ini, penulisnya buku ini, datangi, tanyakan, kok berani menulis ini. Dan buku ini sampai hari ini tidak ada yang nyomasi. Buku ini resmi, ya, tidak ada yang bantah isinya. Dengan kata lain berarti kalau Bapak Yahya Waloni mengatakan sesuai dengan ucapannya Profesor siapa ini tadi, Alkitab itu hanya 18% yang ucapan Yesus, itu bisa dipertanggungjawabkan. Al-Quran, kalau ada orang mengatakan Quran itu ini, Quran itu seluruhnya firman Allah. Nah, tinggal kita, maka di dalam mempelajari perbandingan agama itu dua arah itu. Satu, ke dalam Islam kita, ayo, Islam kita. Dan yang kedua, karena ini perbandingan, ya agama yang kita buat perbandingan itu. Memang saya tidak pernah mengungkap yang lain karena saya belum menguasai yang lain. Jadi namanya Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, karena saya belum menguasai, saya tidak berani nyandak-nyandak itu. Jaganya apa aja itu tadi. Ya. Tapi kalau soal Nasrani, insya Allah karena saya menguasai. Paulus adalah pendusta, tapi malah senang. Ini tulis, Paulus itu pendusta, tapi malah senang. Dan ini Alkitab, Kitab Roma, pasal 3 ayat 7. Jadi yang saya tulis di situ bisa dicek. Ya. Kitab Roma, surat Paulus kepada orang Roma, ya. Pasal 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi? Nah, jadi dia itu bohong tapi malah bangga. Jadi ayat-ayat ini memang kita perlu tahu supaya kalau kita mengatakan tahmu lo kok percaya pada Paulus, Paulus itu pelin-pelan, Paulus itu pembohong, Paulus itu bukan muridnya Yesus dan seterusnya, mengapa kamu percaya?
Mereka jawab, Paulus itu orang yang penuh dengan Roh Kudus, Pak. Kita jangan kehabisan akal. Mempelajari perbandingan agama itu seperti catur, seperti cekak. Mikir, iki mlaku nandi, iki tak serang lewat endi. Dan kemudian berpikir yang kedua, nek aku diserang, misalkan aku disekak. Bapak pernah main catur, Pak? Kalau penjenengan disekak, kan ada dua cara, Pak. Raja bergeser atau ditutupi. Nah, jadi saya membayangkan perbandingan agama seperti itu. Saya nyerang juga punya perhitungan. Iki tak sekak, mungkin dek geser rono utawa ditutupi. Terus saya melangkah apa lagi? Pion tak jokno, mungkin dimakan, atau pionnya dia juga maju. Jadi dua kemungkinan itu selalu kita perhitungkan. Catur itu, ya. Pion maju, menurut hitungan kita dipangan nih pion ini. Ternyata gak dipangan, dia yang melo maju. Waduh, breset rek. Jangan. Perbandingan agama juga seperti itu, catur. Ya, nah, baik. Balik lagi tentang Paulus. Beberapa kemungkinan, kenapa Paulus serba dalam perjalanan? Nah, ditulis. Itu ditulis di bukunya ini Profesor Kiai Haji Abdullah Bakri itu ya. Itu. Satu, waktu itu tengah hari. Jadi Paulus mengejar murid-murid Yesus yang melarikan diri ke Damsyik itu. Tengah hari, panasnya terik itu Paulus mengejar. Ya, kemungkinannya ya, kondisinya tidak mendukung. Dalilnya ini Kisah Rasul-Rasul pasal 22 ayat 6 ya. Jadi ini keterangannya ada dari yang kemarin bukunya saya tunjukkan itu ya. Di situ saya tulis itu narasumber ya. Nabi Isa dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad dalam Bible oleh Prof. Kiai Haji Abdullah Bakri. Termasuk tentang rebahnya Paulus di waktu mengejar muridnya Yesus dan kemudian dia sadar dari siuman dari pingsannya tadi ditulis itu. Kemungkinan kedua, karena Zionistik. Periksa kembali Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Di sini diterangkan. Kisah Rasul-Rasul pasal 9 KRR pasal 9 mulai ayat 1. Jadi memang Alkitab ini ya, isinya isi lakonnya Paulus ini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Yang dimaksud murid-murid Tuhan, murid-muridnya Yesus ya. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Jadi untuk mengejar mereka ke Damsyik untuk menangkap itu. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dibawa ke Yerusalem lagi untuk dibunuh. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kok ngerti kisah Tuhan ngomong karo dhek gitu ya. Nah, di sini keterangan-keterangan ini yang kemudian ketemu perbedaan-perbedaan pengakuan itu ya. Ini ya, kalau penjaringan masih bawa fotokopi yang bahasa Inggris yang ada terjemahannya tempo hari, itu ada terjemahan yang hilang. Jadi terjemahan yang di sini ini ada, ingat saya kemarin sudah saya lampirkan
yang materinya Alkitab dari tahun ke tahun. Itu ada fotokopi, yang di situ ada fotokopi sedikit bahasa Inggris dan terjemahannya. Ketemu ya. Ingat ada dalam Alkitab dari tahun ke tahun itu ya. Ada Putri. Yang ada fotokopinya dari Alkitab bahasa Inggris. Lalu di situ saya tulis terjemahan mestinya seharusnya ini. Tapi di Alkitab tidak diterjemahkan penuh. Ada kalimat yang hilang. Yang diterjemahkan hanya tahu-tahu kalimat yang di bawah. Itu. Disitulah jadi ada manipulasi ucapan, katakanlah kalau itu ucapan Yesus kepada Paulus ada yang hilang. Di sini tadi ya, Paulus langsung berkata itu aja. Ya. Padahal ada kalimat panjang yang semestinya harus kita ketahui itu ya. Itu kalau kita tidak membaca yang Alkitab berbahasa Inggris tidak tahu kalau hanya bahasa Indonesianya. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Ini kalimat terakhir padahal. Mestinya sebelum ini ada kalimat panjang. Ya, ada kalimat panjang hilang. Di sini tidak terjemahkan. Ya, hilang. Ada Mbak ya? Tidak ada. Nah itu Ibu. Nah. Jadi itu ada kalimat panjang yang tidak diterjemahkan. Di sini ya, yang saya garis bawah ini yang hilang. Jadi setelah Paulus bertanya, ya, dan ia bertanya, siapa engkau Tuhan? Di Alkitab lain, siapa engkau Tuhan? Ya, lalu Yesus menjawab, dan Tuhan itu berkata, sayalah Yesus. Ya, kau kejar-kejar yang kau aniaya di Alkitab yang lainnya adalah berat bagimu untuk menyepak duri. Hilang, nggak diterjemahkan. Ya, jadi mestinya ada kalimat ini yang dari bahasa Inggrisnya itu, tapi di bahasa Indonesia hilang. Jadi ini kan saya terangkan. Yang saya garis bawahi ini adalah kalimat-kalimat yang dihilangkan di bahasa Indonesia. Selanjutnya itu ayat 6. Ya, di sini terangkan ayat 6. And he trembling, ya, dan dia gemetar. Tidak diterjemahkan tuh panjang itu. Dan dia gemetar dan heran serta bertanya, Tuhan, apakah yang akan Tuhan suruhkan kepada saya? Dan Tuhan itu berkata kepadanya, tidak ditulis. Tahu-tahu yang diterjemahkan sudah di bawah ini, di bawah. And go into the city. Bangunlah dan pergilah ke kota. Kalimat sepanjang ini hilang. Ada apa? Inilah ya, Paulus itu menghalalkan segala cara. Karena ternyata setelahnya Yesus menjawab, dia gemetar. Dia gemetar, ketakutan itu. Artinya apa? Dia tidak akan bisa menyelewengkan ajaran Yesus. Tapi kalimat ini tidak ditulis dalam Alkitab. Yang di Alkitab hanya ditulis kalimat paling bawah, bangunlah dan pergilah ke kota. Nah, seolah-olah dia mendapatkan mandat, seolah-olah dia mendapatkan surat tugas dari Yesus untuk menyebarkan agama Kristen itu. Jadi itulah keadaan Alkitab kalau kita bandingkan antara yang bahasa Indonesia atau cetakan yang lain dengan cetakan yang lain tahun. Seperti yang tempoh hari saya katakan, Alkitab dari tahun ke tahun. Jadi banyak sekali masalah dari Alkitab itu, ya, apalagi yang dibanding dengan bahasa lain, ya. Hanya cetakan saja beda. Kita lanjutkan. Yang saya garis bawahi, lihat nasihat Paulus. Nah ini masih di lembaran itu ya. Lihat nasihat Paulus agak bawah itu ya. Korintus pertama pasal 6 ayat 12. Ketemu ya. Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Walaupun panjang ini ya,
Segala sesuatu halal bagiku, walaupun tidak semuanya berguna. Saya lebih menekankan kalimat ini, segala sesuatu halal bagiku. Yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar makanan atau minuman saja. Segala cara apa yang ia lakukan untuk mencapai tujuan halal. Kemarin sudah saya sampaikan tentang siswi Madrasah Aliyah, wanita berjilbab yang diculik, diperkosa, diharuskan masuk Kristen sebagainya. Saya terangkan, dan itu di buku. Artinya kejadian itu di lembar baru kemarin ya, yang tambahan itu itu di lembar yang kemarin saya kelanjutan dari halaman 23, ingat saya begitu kemarin itu ya. Itu kisahnya seperti itu, dan itu betul-betul terjadi. Nah, itu ya. Nah, ini kisah nyata yang kemarin itu ya, bukan fitnah. Nah, Khairiyah Eniswati alias Wawa, umur 17 tahun, pelajar Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 2, Gunung Pangilun, Padang. Gadis berjilbab tersebut diculik, diperkosa, dipaksa keluar dari agama Islam. Inilah ya, yang saya katakan penghalalan segala cara. Dan ini memang di Alkitab ada, walaupun kalimatnya panjang ya, kalimatnya panjang. Maka di situ saya garis bawahi, lihat nasihat Paulus Korintus yang pertama pasal 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku. Pengertian segala sesuatu halal itu tidak hanya makanan atau minuman saja, tapi apa saja yang ia mau lakukan halal. Termasuk di sini yang lebih pas adalah dikaitkan dengan usaha kristenisasi di Indonesia. Segala sesuatu halal. Kalau Ibu Irene menulis dalam bukunya, ada namanya D3, dihamili, dinikahi, dimurtadkan, halal itu. Segala sesuatu halal. Kadang-kadang orang Islam sendiri tidak paham, dan juga orang Islam melakukan itu. Pengikutnya Gus Dur dari Sidoarjo, sudah pernah saya terangkan di Nginden itu dengan saya, datang ke gereja Santa Maria tak bercela, Ngagel. Jadi pengikut-pengikutnya Gus Dur itu, Gus Durian, datang ke sana. Pas di sana ada misa, Setelahnya itu pengikut-pengikutnya Gus Dur itu mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan jemaat yang setahun lalu kena bom kan itu. Dan itu menurut mereka benar. Ini adalah untuk kerukunan agama. Dan rupanya Menteri Agama sekarang arahnya kepada kedamaian, kebersamaan. Ustadz-ustadz yang kalau ceramah tidak bisa membawa kedamaian, siap-siap akan mendapatkan teguran. Jadi kemarin hari Ahad itu saya dari Purimas subuh ceramah di situ, selesai saya terus langsung ke Jalan Semarang dan ceramah, dicegat sama Pak, ada berita gini loh. Yo gak apa-apa. Yang penting yang disampaikan itu benar. Memang menyampaikan kebenaran itu resiko, tapi yang terang kita harus yakin dulu yang saya sampaikan itu benar dulu. Artinya kita tidak boleh menyampaikan yang cuma kira-kira, apa mana ngawur. Jadi ayo ibu bapak, kita betul-betul yakin bahwa yang saya sampaikan itu benar. Di mana saja penjenengan melakukan itu sudah ayem. Yang dimaksud benar itu ukurannya apa? Al-Quran. Karena Allah mengatakan surat 2 147 itu, Al-Haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi selama penjenengan itu menyampaikan Al-Quran, terus ada orang yang tidak suka, ya silakan saja. Ya. Maka ini yang harus kita ini. Surat 2
147. Jadi kita harus betul-betul yakin bahwa yang saya sampaikan, yang penjenengan sampaikan di mana saja, penjenengan harus yakin benar. Ojo kira, lebih-lebih ngawur masalah nanti. Nah, yang namanya benar itu, kebenaran itu ini. Ini kebenaran. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu. Diulang lagi ayat ini, surat 3 ayat 60. Monggo dipersani. Jadi selama penjenengan berpegang pada ini, insya Allah di mana saja, kapan saja, ngomong apa saja selamat, Pak. Terus di sinilah kebenaran dari Tuhanmu. Jangan melihat siapa yang ngomong, tapi dengarkan apa yang ngomongkan. Itu yang penting. Orang itu kadang-kadang kan terpengaruh yang ngomong, Pak. So, ngomong profesor, masuk salah. Oh, profesor nyembah berhala akeh kok. Nah, profesor nyembah berhala itu akeh. Nah, pendeta-pendeta, pastor-pastor lah banyak profesor ya, kan itu. Nah, oleh karena itu, ayo, selama penjenengan berdasar ini, apapun yang penjenengan katakan selama dasarnya ini, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu. Yang hak pasti benar, pasti menang. Yang batil pasti memang tidak bisa berada dalam satu titik yang sama. Antara hak dan batil memang selalu berbeda, tabrakan, bertentangan. Tapi kita harus yakin dengan jaminan Allah, yang hak pasti menang. Dari itu, ini motivasi dari Allah kepada kita. Yang hak pasti menang, yang batil pasti hancur. Dengan motivasi itu, ibu bapak jangan punya perasaan atau sikap ketakutan. Yang hak pasti menang. Oleh karena itu, katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Soal orang mendengarkan tersinggung, ya sakarepe. 1781 Ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana yahuqa. Dan kebenaran, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti. Itu motivasi dari Allah kepada kita, supaya kita tidak ada ketakutan, supaya kita tidak ada keraguan untuk menyampaikan kebenaran. Katakanlah ngomong Al-Ikhlas, itu kalau mereka dengar menyakitkan itu, karena mereka yakin Allah punya anak. Sedangkan kita, Al-Quran menyatakan lam yalid, Allah tidak beranak. Apalagi kita terjemahkan secara akal. Jadi secara nakli, secara Al-Quran, lam yalid, Allah tidak beranak. Diterjemahkan dengan akal. Lah ini Allah punya anak. Anaknya gede. Ya, memang demokrasi kan gitu, Pak. Demokrasi itu kan kebenaran itu menurut sing disingake ya dianggap benar. Walaupun sing akeh ku mau gak benar. Jadi demokrasi itu satu-satu, gak peduli yang satu ini pencuri, yang satu ini kiai, gak peduli suaranya pencuri karena suaranya kiai, podo demokrasi. Jadi sing setuju ku 500 kelompok pencuri setuju kabeh. Sing gak setuju cuma 10 kelompok kiai kalah itu. Inilah demokrasi. Islam tidak seperti itu. Ya. Jadi ayat ini menjadi motivasi kita. Lalu bagaimana supaya kita tidak kalah dengan
Ya sistemnya jangan kembali pada Al-Quran, musyawarah Islam itu. Jadi kalau ada apa-apa menurut Islam bukan ujuk-ujuk voting, musyawarah. Setelah kita musyawarahkan, kita sepakati, maka pegang teguh kesepakatan itu. Makanya di Al-Quran sampai ada surat khusus namanya surat musyawarah. Loh. Di Al-Quran kan ada surat musyawarah 26. Jadi namanya suratnya aja surat musyawarah. Bukan 26 ya, 42 ya. 42 ya. Ya, Asyura. Surat 42. Asyura, musyawarah. Surat 42 ya. Coba dilihat ayat 38. Surat 42 ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi sebuah aturan dan melaksanakan sholat, sedang putusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka merupakan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka. Jadi Islam itu lebih pada masalah musyawarah. Gimana kalau sudah sepakat? Tolong dilihat surat 3 159. Jadi apa-apa yang sudah disepakati ojo diingkari, dan begitu loh maksudnya. Iya, surat 3 Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi. Maka ya sekiranya kamu bersikap keras dan berani kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi musyawarah itu perintah. Maka bermusyawarahlah kamu kepada mereka. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, artinya sudah sepakat, musyawarah sepakat, ya wes, jangan nanti ada yang mengingkari kesepakatan tadi. Nanti mengingkari lah, gak ada gunanya musyawarah. Nah, disinilah. Jadi kembali kepada ayat ini tadi. Ini merupakan motivasi bagi kita. Ja'al haq majal batil. Innal batila kana yuhba. Katakan, yang hak pasti menang. Kebenaran pasti datang. Yang hak pasti hancur. Innal batila kana yuhba. Sesungguhnya tiap-tiap kebatilan pasti hancur. Tetapi Bapak, yang hak bisa kalah dari yang batil. Yang batil bisa menang dari yang hak. Kalau, nah di sini, kalaunya ini yang perlu kita perhatikan. Yang hak bisa kalah, bisa kalah. Kalau yang hak satu, jumlahnya cuma sedikit. Nah, dua, yang hak ini tidak di-manage secara bagus. Dibanding dengan barang batil, jumlahnya besar. Dan mereka memanage dengan bagus. Makanya di sini. Jadi ini motivasi dari Allah, tapi ada persyaratannya. Ya, ada persyaratannya. Tidak terus harga mati mesti menang. Delok-delok dhisik, ya. Disinilah maka Islam itu betul-betul membuat masyarakat tidak boleh sembrono. Ya. Katakanlah dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk. Kalau jumlah penduduk
yang beragama Islam macet karena ada rambu-rambu 2 saja, dan umat Islam taat. Tidak berani hamil untuk yang ketiga, taat 2 saja cukup, sehingga angka kematian lebih banyak dibanding angka kelahiran. Berarti jumlah umat Islam menurun. Sementara yang namanya triliun itu tidak dibatasi, Pak. Papat 6 triliun itu. Sehingga dalam jangka waktu tertentu jumlah umat Islam dibanding sama triliun tadi, nah ini disinilah. Oleh karena itu, apa yang diterangkan Allah dalam Al-Quran itu juga merupakan peringatan bagi kita. Di samping motivasi juga peringatan. Nah, tinggal kita sekarang bagaimana, gitu ya. Baik. Untuk masalah Paulus, di situ saya tulis tentang ajarannya banyak sekali yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Di antaranya di situ saya tulis tentang dosa waris, lalu penebusan dosa di kayu salib, menyatakan Taurat tidak berlaku, kemudian juga mengajarkan dakwah kepada non Bani Israel, dan juga meniadakan khitan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini ajarannya Paulus, dan ini bertentangan dengan ajarannya Yesus. Yesus tidak mengajarkan dosa waris. Kalau toh di Alkitab ada tentang dosa waris, bukan firman Allah. Bukan firman Allah. Memang kejadiannya sama. Di Quran diterangkan, Alkitab diterangkan, Adam dan Hawa pernah melanggar larangan. Sama. Di Alkitab diterangkan, di Quran diterangkan. Nah, yang berbeda setelah pelanggaran itu, setelah melakukan pelanggaran, menurut Al-Quran, Adam dan Hawa tobat. Di sini. Menurut Alkitab, Adam dan Hawa tidak tobat. Karena Adam dan Hawa tidak tobat, berarti Adam dan Hawa berdosa, lalu seluruh anak keturunannya berdosa. Itulah yang dimaksudkan dosa turunan, dosa waris itu. Nah, Adam dan Hawa surga menjadi tertutup. nah itu. Baru bisa dibuka oleh darah Yesus. Saya sering menyampaikan, sekali orang itu berbohong, harus mencari kebohongan berikutnya. Kalau bohong tidak diikuti kebohongan berikutnya, konangan. Pak tadi naik apa, Pak? Taksi. Padahal numpak Gojek sepeda motor. Gengsi ya. Ustadz kok numpak Gojek, supaya kata gaya taksi. Tunggu nih takoni mana? Taksi apa tadi, Pak? Ngarang mana ke Tuhan? Ngarang mana dan seterusnya. Sama dengan dosa waris, bohong itu. Bohong. Berarti kalau semua manusia lahir sudah berdosa, berarti seluruh manusia dosa semua, neraka semua. Nah, lalu berpikir, ya opo carane mendapatkan manusia yang dianggap tidak berdosa. Ketemu Bu Maryam. Kan gitu, Maryam. Loh, kok Maryam? Iya, karena dia perawan yang dianggap suci. Kok hamil? Berarti kehamilannya adalah anaknya Tuhan. Bohong. Nyata? Di dalam Al-Quran ada juga orang yang memahami dari kalimat firman Allah itu seolah-olah bahwa semua itu masuk neraka dulu, Pak. Nah, nanti itu tidak tahu gimana, ada yang lintas, ada yang gimana lagi. Nah, itu Salah. apa enggak sama? Bukan, salah memahami ayat. Memang ayatnya ada. Tapi harus diambil dari ayat yang atasnya dulu.
Ingat saya insya Allah surat 19 itu ya. Maryam. Iya. Ayat 71 insya Allah. Memang kalimatnya begitu, tapi itu untuk orang kafir. Ya. Jadi jangan diartikan bahwa semua orang pasti neraka dulu. Enggak. Ini Pak ya, surat Maryam ayat 71 insya Allah. dan tidak ada seorang pun di tanah Iya. yang tidak mendatanginya turun neraka. Itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Itu pemahamannya ada sebagai orang. Ini dipahami semua orang besok masuk neraka. Salah. Ingat, ayat ini ayat untuk orang kafir. Mungkin ada dalam terjemah ya, yang dikasih kurung. Tidak seorang pun di antara kamu orang-orang kafir atau orang-orang durhaka. Ayat ini untuk orang kafir, bukan untuk kita. Dari mana kita tahu bahwa ini untuk orang kafir? Tolong naik ayat 66. Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali. Nah, orang kafir itu tidak percaya tentang adanya kebangkitan. Orang kafir tidak percaya bahwa kita besok itu yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Orang kafir tidak percaya. Nah, ini harus dari sini berangkatnya. Berturut-turut ayat ini sampai kepada 71. Jadi ayat 71 itu alamatnya kepada orang-orang kafir yang tidak percaya tentang kita besok dibangkitkan itu. Nah. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Itu termasuk kriteria Ya. yang durhaka. Ya, jadi balik ke 71 itu alamatnya bukan kepada orang beriman. Kalau orang beriman gimana surga atau nerakanya gimana? Ya tergantung perbuatan kita. Kan besok ditimbang. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yara. Ditimbang. Dari timbangan itulah maka siapa yang amalannya lebih banyak, dialah yang dimasukkan surga. Ini kan begitu Pak ya, pertimbangannya kalau memang betul-betul ada penimbangan amal ya Pak ya. Iya, ditimbang, tapi bukan berarti nyemplung dulu. Katakanlah kalau kebaikannya 100, dosanya 70, ya tidak pakai masuk dulu, enggak. Ya divonis berarti surga. Tapi kalau ada hadis yang saya banyak ngerti Pak, Iya. teman kita yang misalnya teman pengajian atau apa Iya. kita cari, akhirnya kita angkat, kita amankan sama Allah untuk bisa masuk surga. Maaf ya Pak, ini Iya. kan kayaknya bertentangan dengan Al-Quran ya Pak. Saya Al-Quran sendiri tidak ada yang menyatakan seperti itu, soal bahwa memang kalau kok dosa ya tadi Bapak sampaikan berat dan ringannya amal Pak. Saya kok belum pernah membaca yang itu ya. Hadis itu Pak. Hadis itu. Waduh itu banyak di pemandangan Ya. kok aja dan pasti ustaz-ustaz. Kalau Rasulullah memang Rasulullah masih diberikan hak oleh Allah. Ya. Jadi besok itu umat itu kan punya komandan regu sendiri-sendiri. Ketika berkata kepada A, aku sudah tidak bisa berbuat. Sampai kepada nabi-nabi yang lain yang bisa berbuat itu hanya Rasulullah. Itu atas izin Allah. Siapa yang akan mendapatkan syafaat itu? Orang yang mengaku Islam tetapi tidak syirik. Ya, gampangannya ngaku beriman Islam tapi tidak syirik. Walaupun dosanya banyak. Jadi umpamanya sholatnya setahun pindu. Temen ya. Setahun pindu, ya. Itu. Ditambah kejahatan-kejahatan yang lain. Begitu ditimbang, ya dosanya yang lebih banyak. Neraka. Tetapi Rasulullah mengatakan seluruh umatku pasti besok akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah orang yang tidak mau itu? Nah, orang yang mendustakan Al-Quran itu. Dan itu turi Al-Quran melengos, gak Quran-Quranan, gak ngaji-ngajian dan seterusnya.
Nah orangnya begini ini memang sudah tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul. Rasul tidak ditugasi oleh Allah untuk ngentas mereka, dia tidak mau. Tetapi orang Islam tadi ngaku beriman yang sholatnya cuma setahun 2 kali, asal dia tidak syirik, setelah menjalani hukuman karena dosa-dosanya, maka kemudian Rasulullah masih diberikan hak oleh Allah, kuasa untuk mengeluarkan ini. Dikeluarkan orang-orang ini. Lalu dimasukkan ke sebuah telaga. Ya, dalam. Ya, begitulah memang banyak. Istilahnya orang kafir digiring ke neraka berombong-rombong. Tidak terasa, tidak nampak. Ya. Nah, disinilah. Iya. Di sini inilah yang kita harus betul-betul cermat, waspada dengan namanya syirik. Supaya kita ini tidak menganggap gak syirik kok. Kan ada keterangan syirkul algol, syirik yang halus. Tidak terasa bahwa yang dikatakan sebenarnya syirik. Dan mudah-mudahan syirik yang seperti ini Allah masih beri ampunan. Contohnya ada anak nyebrang, terus penjenengan saut. Ada kendaraan lewat, penjenengan ngomong, "Kon mau coba gak tak saut mati kon mau." Nah, ini contoh. Tapi yang begini ini menurut para ulama insya Allah tidak termasuk syirik yang dosa. Tapi ini kan kalau dipikir temen, koyok mati urusanmu dah. Masih gak mbok tarik durung tentu nek mati. Ketabrak, Pak. Ya, masih ketabrak durung tentu nek mati. Nah. Dokter bisa menyembuhkan? Ya kita lihatnya bisa menyembuhkan, dia kan diagnosa. Nggih. Nggih. Kita sembuh. Nggih. Kalau orang secara ini ya Pak ya, maksudnya logika aja lah. Iya. Oh ya kalau disembuhkan bisa. Itu kan pinter dokter ini. Nah, maka kita perlu mengajukan pertanyaan. Penjenengan yakin dokter bisa menyembuhkan? Kalau kami yang nggak tahu ya. Makanya orang ini perlu kita tanya gitu. Sekaligus kita dakwah. Dokter itu hanya berusaha menurut ilmu yang dimiliki. Siapa yang berhak menyembuhkan, yang bisa pasti menyembuhkan? Nah itu loh. Logika sekarang. Nih dokter iso menyembuhkan, gak ono keluarga dokter mati. Logika ya. Logika kan begitu gampangnya ya. Jadi kepada orang yang begini perlu kita nih dikai ayat. Wah nukum di Quran. Repot emang gak Pak ya. Angger ngomong ayat, Ya wis gak ada ayat. Nek dokter iku bisa menyembuhkan penyakit. Gak ono keluarga sing mati. Loro diwarasno. Lah dokter dhewe mati. Wis nek ngono mikir. Wis sadar. Nah nek wis ngono baru nang Quran. 2678 sampai 80. Jadi ini mari kena secara akal baru dibawa ke dalil 26 78 sampai 80. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia memberi petunjuk kepadaku. Stop. Dari ayat itu jelas tidak ada kaum yang hidup dalam kesesatan. Tidak ada kaum yang hidup dalam keadaan gelap gulita. Kenapa? Karena setiap orang yang diciptakan oleh Allah mesti diberi petunjuk. Bagaimana cara Allah memberi petunjuk? Kepada kaum itu Allah kirim Rasul. Dan tiap-tiap kaum di situ Allah mengirim Rasul, mengirim Nabi. Jadi tidak ada orang yang hidup dalam kegelapan, itu tidak ada. Ya, itu di 1636. Terjemahnya di situ 1636. Untuk membuktikan atau mengatakan bahwa tidak ada umat yang kegelapan itu. 1636 ya. Iya. Nah, ya kan? Tuh gitu ya. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah
dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana sesudah orang yang mendustakan usul-usul. Jadi Allah itu mengirim, mengutus. Mengutus apa? Nabi, Rasul. Kepada siapa? Setiap umat, setiap kaum. Dan semua Rasul mengajarkan sembahlah Allah. Jauhilah tagut. Jangan kamu menyembah kepada selain Allah. Di antara manusia ada yang beriman, tapi ada yang tetap di dalam kekafiran. Kalau mereka kafir, sing salah sapa? Dia dewe kan gitu ya. Di sini loh. Nah, balik lagi 2678. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ya. Dialah Allah yang menciptakan. Terus dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Ayat 79 itu rezeki. Dialah Allah yang berikan makan, berikan minum kepadaku. Artinya setiap yang diciptakan oleh Allah, rezekinya sudah disiapi oleh Allah. Tapi manusia harus kan gitu. Gak ono geduk ceblok teko langit itu. Rezeki ada. Maka ibu, bapak, jangan ketakutan dengan rezeki. Kalau saya kaitkan dengan pernikahan, sampai Allah katakan, jika mereka itu miskin, aku Allah yang akan mencukupkan dari kalian. Jadi nikah itu kalau menurut Paulus tidak usah nikah. Tidaklah laki-laki itu tidak usah kawin seperti aku, kata Paulus. Tapi menurut Islam nikah itu perintah. Kata Allah, orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, sendirian artinya masih bujang, atau yang sudah pisah tapi masih layak menikah, masih ada ingin menikah, silakan menikah. Kemudian kalimat yang berikutnya yang perlu kita pahami itu, iyyakunu fuqara. Jika mereka itu miskin, jika mereka sudah melihat kekurangan, apangan dhewe gak cukup. 31 32. Apangan dhewe kurang apa maneh? Ayat itu ke sana. Jika mereka itu miskin, Allah nanti akan memberikan karunia-Nya. Nah ini nuruti gak cukup, gak budal-budal. Menteni tahun 85 dari Pak Jokowi. Penghasilan kita 27 juta per bulan. Menteni tahun 85. Itu omongan Pak Jokowi. Bu, saya ini tahun 19 6 tahun kasih. Nah, rezeki. Ibu bapak, penjenengan harus yakin Allah itu pasti memberi rezeki kepada setiap yang diciptakan. Tidak hanya manusia saja loh ini. Hewan pun disediakan rezeki. Dan Allah menyediakan rezeki itu sesuai dengan keadaan ciptaan tadi. Rezekinya nyamuk di mana? Dan nyokotnya Pak Dewi. Rezekinya cecak di mana? Rezekinya ikan dalam air. Ini jero bae. Dan rezeki ini jauh munggah sampai cekel. Allah itu menyesuaikan. Yang terang, aku Allah menciptakan dan aku nyediani rezeki. Tinggal orang sekarang. Ada burung punya anak dua, yang sesuai. Biasanya burung itu anaknya kan dua. Belum bisa terbang. Induknya tidak pernah menyerah. Ditinggal anaknya culik budal. Ada anak pari cuk mulu makan ini. Apalagi kita yang dicukupi gara-gara burung itu ya karena burung itu tidak berlaku agama baginya. Jadi kalau nyucui parine wong juga gak dosa. Karena ayatnya tidak kepada binatang, ayatnya kan kepada manusia. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makan yang halal dan yang baik apa-apa yang ada di bumi. Manusia, burung enggak dikena ayat. Ono pari mekatak pangan. Warek mulih juju anake.
kebo, ya, ketok suket, pangan, gak peduli suket tanaman itu. Karena memang tidak ada ayat untuk binatang tentang makanan. Manusia diatur. Istilah saya kemarin, rumong soho marang Gusti Allah, ini awak dhewe diiman sama Allah. Ini cara Jawa rumong soho. Ayo kita ini sadar betul, merasa betul kita itu diiman oleh Allah. Cara ngiman, ya misalkan lewat makanan. 80-24. Coba ini. Supaya kita ini sadar bahwa kita diiman oleh Allah. Ya. Fanjaduril insan ila masa'a. Dan hendaklah tiap-tiap manusia, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanan. Nah, pendek tuh kalimatnya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Pendek kalimatnya, tapi coba kalau kita renungkan, artinya manusia itu ojo asal makan, ojo asal kena dipangan. Ketan ini halal. Ketan ini halal, Ibu Bapak. Makanannya halal, ketan ini. Kopi ini halal. Halal. Jangan hanya itu toh. Ketan ini walaupun halal, tapi kalau diperoleh dari uang hasil korupsi, di sini loh. Kalimatnya pendek. Dan hendaklah manusia memperhatikan makanannya, terutama halal. Halal. Tetapi proses memperoleh. Nah, kopi ini halal. Karena ini kopi, bukan khamr, halal. Tapi kalau kopi ini diambil dari mengambil milik orang lain, ya, ngamen nang toko gak bayar. Nah, oleh karena itu ayat ini dilengkapi lagi oleh Allah. 168 dilengkapi oleh Allah. Jadi supaya kita memahaminya gampang. Ya ayuhan nas. Nah, di sini. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi. Ada 2 atau 3 poin penting di ayat itu. Ini dibaca gak sampai 1 menit mari. Tapi coba maknanya ayat itu. Ya. Hai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Perintah. Jadi kita manusia, tidak peduli agamanya apa, diperintah oleh Allah makan yang halal dan baik. Poin 2, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti bisikan-bisikan setan. Setan itu gak apa-apa, pokok gak muta. Loh, ya dah. Kan ngono ya. Itu contoh, gak apa-apa. Pokoknya gak sampai muntah, pokoknya gak sampai mendem. Ayo maju bersama kami. Berbintang. Hari kita diiman oleh Allah. Allah Maha tahu. Allah menyuruh makan yang halal. Tapi setan ojo alim-alim. Gak apa-apa, Kak. Dipertegas poin ketiga, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, tinggal kita. 1 ayat ini sudah cukup sebenarnya. Saya tambah 1 lagi. Kita orang beriman disayang seperti ini oleh Allah. Nang makan saja. Nang makan saja. Belum lagi cara makan. Jadi kalau ngomong makan mana makan. Kata Allah 7:31. Lu anak rambu-rambu nih. Ya Bani Adam. Kalau ini tadi ya Yunas. Ini ya Bani Adam. Hai keturunan Adam. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ketemu? Monggo. Wahai anak cucu Adam,
pakailah pakaian yang bagus pada setiap memasuki masjid. Stop sampai di situ. Artinya kalau kita ini ibadah, pakai pakaian yang bagus. Pakaian bagus tidak harus waya sholat tuku anyar, waya sholat ngetok nomanat kalau lemari. Enggak. Artinya ketika kita ini sholat menghadap kepada Allah, ayo berpakaian yang lebih baik daripada sing mari tiga kerja bakti dan sebagainya. Ibu, bapak, syarat sahnya sholat dari segi pakaian apa? Pakaian kita harus bagaimana supaya sholat sahnya? Sah sholat dari segi pakaian? Suci. Sudah, suci tok. Nek suci mesti bersih. Nek bersih terus suci. Ayo. Menutupi aurat. Jadi iya, 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 iya. Dalamnya ini apa ya? Iya, ya. Saya hanya mengatakan mendani nek jerone ya apik, njabane ditutup sing apik. Saya tidak mengatakan salah, tapi coba ya. Makanya saya bawa kepada pakaian. Auratnya laki-laki seberapa, Bapak? Puser sampai. Jadi kalau celana saya sudah di bawah lutut, terus saya kaosan singlet, kan sudah ketutup toh? Secara fikih sah apa mboten pakaian saya? Sah. Tapi kata Allah gak sopan. Ya kan gitu. Nang Pak RT njaluk pengantar kan gitu ya. Apalagi kepada ya Bani Adam. Hudu jinatakum inda kulli masjid. Ini mari ayat ini ya. Nah, satu. Kalimat berikut, lanjut soal makan. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Coba dah. Wakulu wasrobu. Makan, minum. Umpamanya wong iku butuh mangan, butuh ngombe. Tapi rambu-rambu dipasang oleh Allah. Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Seberapa berlebihan itu? Terserah. Terserah kita. Ukurannya remaja dengan ukurannya bapak ibu PCJ kan gitu. Nah contohnya ibu bapak panjenengan menghadiri undangan kemanten prasmanan, majo jajar-jajar. Wih, iki senenganku, suwe gak kepethuk. Cumi hitam. Lu keker. Aku seneng. Ingat, wala tusrifu. Jangan berlebihan. Jangan sakmono tok wis cukup, tapi dilanjutkan oleh Allah. Ya. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Luar biasa Islam itu. Makanya saya katakan di banyak tempat rumong soho, nek awak dhewe disayang oleh Allah. Mangan-mangano. Tapi ingat, wala tusrifu. Loh. Jangan berlebihan. Peh gratis, peh kabeh senengane. Nah itu, ya. Disitulah ya. Baliknya ke sini. Terakhir, ibu bapak, tentang makanan. Kalau kita tidak nurut ayat-ayat ini, ya, nek nggak nurut ayat-ayat ini, kita disamakan dengan hewan. Samakan dengan orang kafir, sama dengan hewan, gak nurut. Ya. Na'udzubillah, aja sampai awak dhewe dipadakno hewan. 47 12. Wah, Quran ini luar biasa ya. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah itulah Allah pasti akan masukkan orang beriman dan beramal soleh surga. Terus dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan. Itulah. Dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Orang kafir makan seperti hewan makan. Hewan makan gak ada halal, gak ada haram, wes. Pak, kenapa kok didalui dengan orang-orang kafir padahal maaf ya, orang muslimah aja dan muslimah juga banyak yang berlebihan nah. Makan kayak ya, makanya ayat-ayat ini kan harus dirangkaikan. Jadi kalau kita ngaji Quran tidak bisa satu ini top.
ayat ini ada hubungannya dengan itu. Ada hubungannya dengan itu. Jadi Allah tidak ujuk-ujuk menyatakan orang kafir, tapi orang yang beriman, manusia, diingatkan dulu. Kalau kamu tidak ngereken ayat ini, berarti kamu koyok naudzubillah. Maksudnya seperti itu ya Pak? Iya, ya, dan memang ayat-ayat itu kan di samping motivasi juga peringatan. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Ada pun orang kafir. Nanti Bapak yang Bapak sampaikan ini 8224, 2168, 731, 4712 ini ayat-ayat tentang makan. Saya memberikan, bukan tentang makan, saya memberikan kesimpulan rumongso awak dhewe di iman Gusti Allah, khusus dalam hal makanan ini ya, belum hal lain. Ya. Jadi kalau itu masuk tema, ayo kita merasa sadar betul kita itu diiman sama Allah. Ini baru satu bukti tentang makanan. Jadi judulnya apa enaknya Pak? Ya tuh. Berapa Pak? Setelah saya ini usulan seperti ini kan, saya juga ingin menyampaikan. Iya. Nah, judulnya enaknya apa? Apa ini bentuk kasih sayang Allah kepada manusia supaya tidak sakit atau supaya apa gitu? Iya. Jadi ya itu sih. Napa judul sing enak? Nek kalau saya gitu, rumong soho ya ta? Rumong soho itu. Hendaklah kita tuh merasa sadar Allah itu ngeman kita. Disayangi Allah. Pertanyaannya, panjenengan seneng enggak disayangi oleh Allah? Seneng Pak. Nah, nurut ayat ini. Nek gak nurut berarti gak disayangi Allah. Jadi dengan judul itu, nek perlu ayatnya disimpen ditakon isik. Seneng tidak sama disayangi Allah? Seneng. Nek seneng gitu Gusti Allah ngatur. Dan seterusnya. Belum lagi aturan yang lain. Pernikahan. Allah itu menyenangi kita. Dari soal jodoh diatur. Tidak asal seneng. Kan gitu ya, diatur. Siapa yang layak menjadi jodohmu? Siapa yang layak untuk kamu nikah? Diatur. Karena Allah seneng pada kita. Kalau Allah itu tidak cinta pada kita, karep-karepmu. Ya, manuk terkuku ketemu puter dadi. Mohane kan ngono ta. Iku manuk ya ta, terkuku kepethuk puter dadi. Wong Islam ketemu gak Islam dadi, koyok kewan. Soalnya dari kalimatnya kita mengucapkan dalam rangka orang pernikahan itu kan harusnya ada barokahnya itu ya Pak. Ya. Nah, bagaimana barokah Allah itu nyampe kepada kita? Ya, itu kan taatlah kamu pada Allah dan Rasulnya. Taat. Jodohmu itu loh. Taat. Nah, tidak akan bisa mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kalau tidak dimulai dari awal. Tidak ada ujuk-ujuk, itu tidak ada. Memang semua orang yang nikah, semua orang yang punya hajat mantu menginginkan rumah tangganya, tapi tidak ujuk-ujuk, dimulai dari berangkatnya. Ya apa? Nah, tanpa itu kesimpulannya enak satu. 2:132. Kesimpulannya di situ dulu. 2:132. Wa atiullaha wa rasulahu la'alakum turhamun. Itu kesimpulannya. 2:132. Dan Ibrahim mewasiatkan. Oh. Maaf 3, bukan 2. 3. Ya, salah. Iya. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Kalau kita ingin diberi rahmat oleh Allah, rumah tangga kita supaya rumah tangga saya ini sudah kuncinya. Ati Allah, taati Allah. Allah mengatur kamu begini, taat ono. Rasulullah mengatur kita begini, taat ono sudah. Nah, itu kuncinya. Nah, ini mau diterjemahkan. Tuh, ya. Baik, ada kurang satu nih tadi. Kurang satu ayat, Ibu Bapak. 26, 78 sudah, 79 yang rezeki sudah. Terakhir yang dokter tidak bisa menyembuhkan itu loh. Ayat 80. Ya. Dan apabila
aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi Yesus tidak bisa menyembuhkan penyakit. Orang Kristen kan pamernya kan itu. Pengobatan gratis. Orang stroke itu loh, dikarenakan dengan nama Tuhan Yesus waras. Katarak dikarenakan waras. Itu magic. Saya bilang kalau emang itu betul-betul, gak usah di rumah sakit. Itu nanti paling 3 hari, katakan nek wong Lamongan mulai Lamongan setrumen teh. Tapi namanya setan Ibu Bapak. Kena gitu tuh sudah ya, langsung baptisan aku. Iki lho ya. Nah, inilah ayatnya. Dan apabila aku sakit, maka Dia Allah yang menyembuhkan. Tetapi harus usaha. Orang sakit nggak terima, ya Allah, Engkau Maha Kuasa menyembuhkan aku. Ya. Dokter di Bandung bilang, jadi pada pasien datang dia selalu bertanya, pada waktu kesini kamu udah berdoa? Jadi tetap kamu harus berdoa dulu. Makanya disediakan untuk tempat sholat. Jadi berdoa dari rumah disuruh. Sehingga memang pertama kali yang kita lakukan pada saat kita mendapat serangan atau apapun, kita harus berdoa dulu. Prinsipnya dia begitu. Memantapkan seseorang tentang keyakinan bahwa kita itu hanya perantara. Kita bisa berbuat sesuai dengan kemampuan ilmu kita. Tapi kalau Allah tidak memberikan itu, salah. Masya bondone akeh usaha pun nur hitungane saulan kono ini nek Gusti Allah gak maringi bangkrut. Teman usahanya moro-moro melarikan diri di gondol, amblas. Banyak cara. Makanya baliknya ini, ati Allah wa ati Rasul la'alakum turhamun. Taati Allah, taati Rasul. Allah pasti akan memberikan rahmat. Rahmat ini terjemahnya ya apapun yang kita ingini, namanya Allah memberi rahmat itu, insya Allah. Kelakon nanti itu, kelakon. Sesuatu yang menurut orang itu mustahil, Bapak. Bagi Allah ada mustahil? Tidak ada. Bagi Allah mustahil ya Allah. Tapi Tuhan dalam agama Kristen banyak mustahilnya. Itu bedanya. Tuhan dalam agama Kristen banyak mustahilnya. Lawang Tuhan kok gak ru kiamat. Tuhan kecelek wong gak wajah panen pohon ara dan seterusnya. Saya ingat waktu dialog di Unmu, kebetulan yang main ibarat sepak bola, pemainnya itu saya dengan Ustadz Masud yang dari Islam. Lawannya 2 pendeta. Temanya itu. Betulkah Yesus itu Tuhan? Temanya itu. Tentu mereka menjawab betul. Dalilnya ini. Saya menjawab enggak. Yesus bukan Tuhan. Dari mana dalilnya? Alkitab. Ingat saya sudah pernah saya kasihkan di sana ya. Yesus tidak Tuhan. Ini dalilku, mana dalilmu? Kalau tidak salah waktu itu ada berapa yang saya tulis itu? 6 atau 7 itu. 1, Yesus itu ini. Sebenarnya kriteria Tuhannya beda, Pak. Ya. Dalam Islam kan sejelas-jelasnya bahwa yang Maha Pencipta. Makanya perlu kita kejar. Bergantung pada Allah. Makanya harus kita kejar. Kamu menyatakan Yesus Tuhan itu apa alasannya? Dia bisa menyembuhkan orang sakit ini, dia menghidupkan orang mati. Kejar terus. Ya, nah, selama kita menguasai, insya Allah, kemana kamu lari tak kejar, mesti kecekel gitu ya. Insya Allah begitu. Ya. Baik, Bapak Ibu, monggo kalau masih ada yang tanyakan silakan. Ceritanya bagaimana surat-surat Paulus bisa masuk ke dalam Alkitab? Iya. Jadi memang ada perintah khusus. Jadi ada surat kuasa khusus dari kaisar. Nah, ada, saya carikan. Ini menyangkut tentang Trinitas yang kemudian memang kaisar memberikan itu. (118) Semenjak Paulus memasuki agama Nasrani,
Semenjak ia memasukkan faham-fahamnya dan ajaran-ajaran agama itu, maka timbullah pertentangan-pertentangan faham dalam kalangan umat Nasrani itu sendiri, ya. Ada yang berpendirian. Nah, kemudian di sini Konstantin Agung, ya, Kaisar Romawi, ikut memeluk agama Nasrani, sedang sebelumnya beliau menganut agama Romawi kuno yang musyrik. Ya. Kemudian si Kaisar ini memberikan pedang pada Paulus. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan untuk mempertahankan agama ini. Dengan pedang ini, nah, ya. Mulai dari pada waktu Kaisar, ya, pada waktu Muktamar, ya. Pada waktu Muktamar itu berlangsung, Konstantin telah mempersilahkan 318 uskup yang mempertahankan ajaran Paulus untuk masuk dalam suatu ruangan yang khusus. Jadi pendukungnya Paulus itu hanya 318 orang. Jadi pendukungnya Paulus waktu Muktamar, ya, 318. Sementara sisanya yang 1000 berapa itu, ya, itu yang masih tauhid. Di situ diterangkan itu. Terus lanjut, ini dimasukkan ruangan. Terus silakan Bapak. Kalimat berikut. Lalu beliau memberikan cincin materai kerajaan, pedang dan tongkat kebesarannya kepada pemimpin dari mereka yang 318 itu. Seraya berkata, dengan ini saya memberi kuasa penuh kepada kamu dalam kerajaanku untuk bertindak dan berbuat apa saja yang layak menurut pandangan kamu, untuk tegaknya agama ini dan kemaslahatan orang-orang yang iman dengan pengajaran ini. Jadi mereka menghormat dan berkata kepada Kaisar. Lalu mereka genggamkan kembali pedang itu kepada baginda seraya berkata, dengan pedang ini mohon paduka menangkanlah agama Nasrani ini yang Trinitas dan mohon dibela. Inilah tentang Trinitas. Jadi Trinitas itu bukan voting terus menang, enggak. Dari segi jumlah yang hadir sangat minim. Justru mayoritas membela tauhid yang dipimpin oleh Arius. Tapi yang namanya Kaisar Romawi yang dulunya kafir baru masuk Nasrani mendukung ini dan nih pedang. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Akhirnya pengikut-pengikut Arius, murid-murid Yesus yang masih tauhid dihabisi, Pak. Dari situlah maka ajaran-ajaran Paulus semuanya masuk ke dalam kitab suci itu. Jadi kalau kita bicara tentang lembar yang berikutnya yang mestinya hari ini kita bahas, ayat 15, tidak sulit. Munculnya Trinitas itu, Pak. Ya, halaman 15 kan itu, munculnya Trinitas. Jadi Trinitas itu bukan terus aklamasi, setuju, enggak. Melalui pertumpahan darah yang luar biasa. Justru yang hak, yang tauhid dihabisi. Ya, yang tauhid malah dihabisi. Karena apa? Penguasanya penguasa yang kafir. Nah, mudah-mudahan negeri kita tidak ketularan seperti itu. Nah, ini sejarah. Dan orang Kristen ngerti, oh ini buku resmi, ini buku resmi tentang lahirnya Trinitas itu. Ya seperti itu, tidak ada yang bantah itu. Cuma dia mengatakan Paulus itu orang yang dulunya itu, ya, menentang, tapi kemudian sudah tobat, bahkan mendapatkan kuasa dari Yesus itu. Jadi supaya kita tahu, ya, supaya kita tahu. Ya. Dengan kita tahu itu enak. Ini loh. Ngaten Bapak? Nggih. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan sampai di sini pertemuan kita. Untuk yang akan datang, ya, kita lanjutkan tentang Alkitab sudah berubah, nanti kita punya bukti-buktinya, dan 14 dan 15, dua-duanya nanti. Alkitab sudah berubah, sekalian bukti
adanya perubahan terhadap firman Allah Alkitab. Jadi kita tidak hanya mengatakan Alkitab berubah, tapi sekaligus dengan bukti-buktinya. Jadi poin 14 dan 15 untuk ya, jadi halamannya halaman 16 sampai 18. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kajian perbandingan ini sekali lagi tidak untuk mengolok-olok, tetapi memperkuat keyakinan kita tentang kebenaran agama Islam. Untuk tameng pertahanan barangkali kita diserang ya. Kemarin sudah saya sampaikan pada penjenengan buku yang judulnya Islam Invasion yang ditulis oleh Robert Mori. Luar biasa Pak, nyerang Islam, nyerang Nabi Muhammad, gak karu-karuan ya. Dan kemudian muncul buku tanggapan itu, judulnya Islam Dihujat, menanggapi itu. Jadi kalau penjenengan punya satu set, ini buku yang menghujat, ini jawabannya, itu enak ya. Nah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan limpah rahmat pada kita, selalu kita istiqomahkan di dalam agama yang benar ini, dan tidak dimatikan kita kecuali dalam keadaan husnul khotimah.